warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wismurti dengan NPM 231304128 dari kelas 5B. Di sini saya izin mempraktikkan keterampilan 2, yaitu keterampilan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelumnya Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Baik Bapak, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana nih kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, ada yang sakit tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Coba siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Ada nggak teman kalian? Hadir semua Bapak. Yakin juga nih hadir semua? Yakin. Akan Bapak buktikan ya. Nanti yang Bapak sebut mohon bilang hadir Pak, begitu ya? Ya Bapak. Oke. Astri Antara Pratiwi? Hadir Bapak. Baik. Zahira Sofa? Hadir Bapak. Baik. Salsabila? Hadir Bapak. Baik, alhamdulillah. Oh, semuanya hadir berarti ya? Nggak ada yang absen ya? Nggak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirain Bapak ada yang ini kan bolos gitu. Soalnya kan anak-anak zaman sekarang titip absen gitu modelannya. Bapak sebenarnya sudah di kelas sebelah itu ada yang ngomongnya hadir, tapi pas di presensi itu tidak hadir. Ini sering terjadi di anak-anak kelas SMP ini. Sebelum kita memasuki materi inti hari ini, Bapak ingin mengetahui lagi sih pemahaman kalian mengenai materi minggu kemarin yang sudah kita bahas di kelas ini. Ada yang masih ingat? Coba siapa? Saya Bapak. Ya, Salsabila. Materi sebelumnya ya Bapak. Ya. Itu mengenal teks pidato. Wah, benar sekali. Apakah Salsabila sudah pernah menonton atau melihat pidato? Sudah Bapak. Sudah. Sudah. Ya, baik. Itu udah memenuhi tujuan ya dari pembelajarannya. Nah, untuk sekarang kita akan memasuki materi mengenai menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kenapa kita harus mengenal teks pidato terlebih dahulu? Tahu tidak? Agar kenapa? Agar kita paham Bapak seperti apa pidato itu. Betul sekali. Kita tahu dulu gambarannya pidato itu seperti apa. Nah, dari gambaran tersebut nanti kita dapat menyimpulkan pengertian dari teks pidato tersebut gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, kita enak gitu menyimpulkannya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama. Nah, di dalam Saridia sudah Bapak cantumkan mengenai materi pengertian teks pidato. Coba dimohon untuk Zahira membacakan pengertian teks pidato. Pengertian teks pidato. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Umumnya pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Terima kasih Zahira. Wah,
pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Biasanya teks pidato ini menggunakan bahasa yang formal. Jadi bahasa yang baku, tidak bahasa yang sehari-hari, karena pidato ini sifatnya dia menampilkan penampilan itu di depan banyak orang. Nah, terus selanjutnya itu mengenai materi kita, tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato yaitu pidato memiliki bermacam-macam tujuan. Di antaranya memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Informasi yang disampaikan dalam pidato berupa fakta dan data. Sebelum menyampaikan pidato, seorang pemberi pidato atau orator harus mengumpulkan fakta dan data atau informasi yang benar seputar topik yang akan disampaikan terlebih dahulu. Jadi begitu ya tujuan teks pidato. Sekarang Bapak mau tanya nih, orang yang berpidato disebut apa? Ada yang tahu nggak? Kalau menyimak Bapak tadi itu pasti tahu sih. Ada yang tahu tidak? Orang yang berpidato disebut apa? Orator ya. Nah, betul sekali, kalau sudah tepuk tangan dulu bersama kita. Nah, itu dia. Itu namanya disebut orator, anak-anak. Jadi intinya kalau pidato itu tuh menyampaikan hal-hal yang mengenai sesuatu untuk mengajak orang lain atau memberikan informasi kepada orang lain begitu. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui atau mengenal macam-macam dari teks pidato. Itu memiliki dua macam. Yang pertama, pidato memberikan informasi. Yang kedua, ada pidato yang bersifat ajakan. Untuk kita mengetahui lebih dalam, untuk contoh-contohnya akan kita tampilkan lagi materinya. Yang pertama ya ini pidato memberikan informasi. Ada bermacam-macam pidato, di antaranya pidato sambutan, pidato perpisahan, dan pidato peresmian. Pidato-pidato tersebut biasanya hanya bertujuan memberikan beberapa informasi pada pendengar. Anak-anak ini di SMP ini pernah tidak mendengar pidato ketika perpisahan? Pernah kan? Nah, itu mungkin ada bapak ibu gurunya yang memberikan pidato di atas panggungnya kan? Nah itu anak-anak secara tidak langsung kita sudah mengetahui dan pernah melihat orang berpidato. Jadi seperti itu, dia memberikan informasi gitu, memberikan selamat gitu biasanya bisa juga. Nah selanjutnya yaitu ada yang kedua, pidato bersifat ajakan. Di sini ada juga pidato yang bersifat ajakan. Pidato seperti ini sengaja diberikan untuk mempengaruhi halayak. Kalian bisa menemukan pidato-pidato itu pada kegiatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, kampanye hidup bersih, dan kampanye pemanasan global. Setelah mendengar pidato ajakan, para pendengar diharapkan tertarik untuk mengikuti kata-kata pemberi pidato. Di SMP ini pernah tidak kalian mendengar pidato dari calon ketua OSIS gitu, pada pemilihan ketua OSIS? Pernah ya? Kalau beritahu, kalau nggak salah minggu kemarin ya diadakan acaranya itu ya. Nah, siapa yang jadi yang menang pidato bagus kalau menurut kalian? Anggi, Bapak. Anggi ya? Betul. Bapak juga sangat setuju dengan Anggi, itu pidatonya bagus, memang dia cocok untuk jadi ketua OSIS. Itulah salah satu yang dilakukan oleh Anggi untuk berpidato di hadapan kalian semua, teman-teman kalian itu. Jadi kalian tuh harus banyak belajar, tidak usah tak salah untuk berpidato. Intinya kuasai materi, panggung, dan berani dengan kalian. Berani. Selanjutnya kita melihat di sini materi mengenai kotak jelajah. Nah, anak-anak paham tidak mengenai kotak jelajah itu seperti apa? Ya, kita baca ya. Beberapa kata yang berkaitan dengan pidato kalian temukan dalam teks tersebut. Arti kata-kata itu dapat dilihat pada kotak jelajah
kata berikut ini. Kalian juga dapat mengecek arti kata tersebut dalam kamus, seperti intonasi. Tadi kan melalui materi pengertian itu ada kan kata-kata yang menyinggung intonasi. Benar kan? Tadi dibacakan oleh Zahira ya? Iya. Dengan itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia KBBI itu ketepatan irama kalimat dalam berbicara saat berpidato. Selanjutnya itu ada kata gestur. Coba ingat tidak? Kata gestur ini terdapat di mana? Materi apa tadi? Pengertian juga bukan? Ya, nah betul juga. Itu ada artinya gerakan anggota tubuh saat berpidato berfungsi meyakinkan pendengar. Nah, yang ketiga ini halayak. Anak-anak yang tidak halayak ini terdapat di materi apa tadi? Macam-macam bukan? Iya. Ya, betul. Nah, ini artinya sendiri itu adalah orang banyak atau pendengar saat berpidato. Dengan menemukan arti-arti kata di atas, kalian berlatih menggunakan kamus. Di sini anak-anak udah punya belum kamus KBBI? Sudah. Nah, jadi nanti ketika anak-anak tidak mengetahui kalimat asing, kalimat yang anak-anak belum mengerti maknanya, itu kalian bisa tuh melihat artinya di kamus, kalian cari di situ semua lengkap di KBBI. Itu dan itu nanti kalian akan paham gitu anak-anak. Soalnya dalam berpidato tuh biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang wah gitu, yang biasanya agar pendengar itu merasa terkagum-kagum gitu dengan pidato yang disampaikan. Paham ya mengenai kata jelajah? Paham. Baik, selanjutnya yaitu kita juga masuk ke materi inti yang kedua, yaitu tentang struktur teks pidato. Coba sebutkan diri apa aja. Struktur teks pidato itu ada pendahuluan, isi, dan penutup, Bapak. Ya. Lanjut yang kedua, Salsabila. Yang kedua isi, bagian isi berisi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Oke, lanjut untuk Zahira yang ketiga. Penutup, bagian ini berisi salah penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan pidato. Terima kasih semua, tepuk tangan buat kita semua. Nah, betul sekali. Dalam teks pidato itu ada 3 struktur yang kita harus ketahui. Apa saja itu? Pendahuluan. Pendahuluan ini bagaimana sih Pak isinya itu? Nah, isinya itu ada salam pembuka dan kalimat sapaan para hadirin. Semisal nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Bla 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 bla. Para hadirin yang saya hormati, baik itu bisa kepala sekolah ketika kita sambutan sebagai ketua OSIS, baik itu waka kesiswaan dan lain sebagainya, dan ibu guru dan teman-teman yang lainnya gitu. Itu adalah bagian pendahuluan, bagian awal. Nah, selanjutnya itu ada bagian isi. Bagian ini berisi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Isi ini inti yang akan disampaikan gitu. Misalkan nih isinya mengenai pemilihan OSIS ya kemarin tuh yang disampaikan Andi ya. Iya. Nah, Andi itu tuh menyampaikan OSIS itu apa, terus lalu visi misi yang direncanakan oleh Andi itu apa, program kerja yang akan dijalankan pada periode Andi itu apa. Nah, itulah salah satu isi dari pidato, intinya lah ya. Sambung tidak? Sambung, baik. Selanjutnya itu ada kegiatan strukturnya penutup. Bagian ini berisi salam penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan pidato. Biasanya orang yang berpidato atau orator ya, itu tuh akan menutup pidatonya dengan kesimpulan, kata-kata yang penuh makna gitu, agar pendengar itu tuh merasa tidak bosan dengan materi yang sebelum disampaikan gitu. Jadi sudah sangat jelas disampaikan oleh orator tersebut. Paham ya anak tentang struktur teks pidato? Paham. Pengertian aman? Aman. Struktur aman? Aman. Oke, baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita ada latihan nih anak-anak, yaitu kita akan mencoba latihan beberapa kosakata yang digunakan dalam teks pidato. Di sini, bentar, Bapak akan
pidato. Di sini ada teks pidato menjaga kebersihan sungai. Nah, di sini, nah anak-anak bisa dibuka ya bukunya ya, di halaman 173. 173. Maaf, 174 dan 176. Nah, anak-anak bisa dilihat itu. Itu di situ ada kotak jelajah. Kotak jelajah di situ yang pertama ada kata merilis ya di dalam teks pidato ini. Kalau kalian baca lebih teliti, itu tuh artinya menyampaikan secara resmi. Yang tadi Bapak jelaskan di awal itu sebagai gambaran contoh. Nah, ini juga kita ada sesuatu bareng. Situ ada kata merilis. Mungkin anak-anak ini belum tahu kan apa itu merilis. Jadi di sini kotak jelajah itu berfungsi untuk mengetahui kosakata yang belum kita ketahui. Tuh, selanjutnya itu asumsi, dugaan atau landasan berpikir yang dianggap benar. Ya. Selanjutnya ada kata fatal, perilaku atau kesalahan yang berakibat buruk. Yang keempat ada ekosistem, komunitas organik yang terdiri atas hewan dan tumbuhan bersama habitatnya. Yang kelima ada biota laut. Semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan maupun terumbu karang. Itu anak-anak ya. Dari gradasi kata kita bisa melihat dari kata-kata tersebut. Jadi nanti ketika anak-anak bertugas itu harus jangan tahu semua gitu kata-kata yang terdapat di dalam teks tersebut. Jadi ada yang harus kita jabarkan lagi dengan kotak jelajah itu. Nah, selanjutnya kita lanjut materi ya, latihannya. Nah, di sini kita ada kegiatan 2, yaitu menguraikan struktur pidato. Anak-anak pasti akan paham lah ya mengenai menguraikan struktur pidato ini. Yang sebelumnya sudah Bapak contohkan tadi itu kan. Apa aja sih isinya? Ada 3, sebutkan. Ada yang tahu? Ayo Tiwi, apa? Ya, pendahuluan. Lalu isi. Betul sekali, itu pertama buat Tiwi. Nah, betul itu. Ada pendahuluan, isi dan menutup. Nah, di sini Bapak ingin anak-anak itu menulis kolom yang sudah disediakan itu di bukunya masing-masing ya, di atas ya. Nanti lalu dikumpulkan kepada Bapak, nanti akan Bapak nilai. Untuk teks pidatonya ini anak-anak ada di halaman ini 174 dan 175 tentang masalah sampah ya. Itu anak-anak nih. Kalau anak-anak belum jelas, Bapak akan membiarkan yang sudah jelasnya. Nah nih, anak-anak tolong ini tentukan strukturnya. Bapak kasih waktu 3 menit cukup? Cukup? Anak-anak ini sudah cukup menggariskan saja di sini. Digariskan saja di kasih tanda gitu. Set. Nah ini bagian ini bla gitu. Nanti akan Bapak koreksi sampai mana pemahaman anak-anak itu dan benar belum dalam menentukan bagian strukturnya. Tuh. 3 menit ya, waktunya ya. Nanti kalau dikumpulkan ke depan. Waktunya dimulai dari sekarang. Dimohon juga nanti bila ada kata yang tidak tahu itu bisa digaris saja ya. Itu sebagai kotak jelajah kita. Karena pada pembelajaran
tujuannya anak-anak itu mampu lah menentukan mengetahui mengenai pengertian, dapat menentukan peta jelajah dan struktur teks pidato. Nanti untuk praktiknya ada sesinya tersendiri gitu. Untuk sekarang kita coba mengkaji dulu, menganalisis tentang teks pidato. Waktunya sisa 1 menit lagi ya, anak-anak, nanti langsung dikumpulkan ke depan, tidak usah lama-lama. Ini udah kok sebenarnya, udah tidak? Udah. Oh, baik. Jikalau ada yang kesulitan itu bisa ditanyakan ya kepada Bapak. Ya. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya dengan serius karena ini sebagai nilai kalian. Nilai latihan kalian. Baik, waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan ke depan. Tugasnya Bapak ingin mengecek terlebih dahulu apa sih yang menjadi cara kalian dalam baik, ini punyanya Iwi ya? Punya Iwi ini sudah bagus. Oh, Iwi ini belum tahu ya mengenai kata pengorganisiran ya? Iya, Bapak. Ya, oke. Selanjutnya untuk Zahira. Bagus. Wah, Zahira banyak kata yang belum tahu ya? Iya, Bapak. Ya, tidak apa-apa, nanti bisa jadi kamus kok. Untuk Salsabila bagus juga. Bagus. Ini tidak ada yang kerjasama kan ya? Siap. Bagus. Salsabila cukup baik ya. Bagus. Wah, sepertinya sudah sangat paham semua mengenai teks pidato ini. Jadi Bapak anggap lulus lah ya materi ini ya? Iya, Bapak. Seru tidak? Seru. Seru nggak? Sampai di sini ada yang nggak yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Cukup. Jika yang mau bingung, tanyakan saja. Serius ini? Cukup, Bapak. Serius. Nanti kalau bilang cukup, Bapak kasih tugas kalian bingung, itu bukan salah Bapak ya? Ya. Baik. Nah, di sini selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian mengenai teks pidato. Nah, tugasnya itu adalah kalian menganalisis teks pidato sesuai struktur dan menentukan peta jelajah. Untuk tugas ini Bapak akan menjelaskan penjabaran-penjabarannya ya, batas-batasnya ya. Untuk teks pidatonya nanti akan Bapak kirimkan ke Google Classroom. Kalian bisa buka ya di Google Classroom-nya. Di situ kalian buka terlebih dahulu soal teks pidatonya, lalu buka teks pidatonya, lalu kalian analisis seperti tadi, seperti yang di buku tadi itu ya. Kalian tulis kalau salah, jangan diketik, jangan digaris-garis itu saja tulis itu, dibikin tabel. Soalnya pembelajaran zaman sekarang walaupun kita sudah memasuki teknologi yang Gen Z ya, teknologi yang sudah abad 21 ya. Nah, itu kita harus jangan terlepas dengan media tulis atau media cetak, karena itu adalah salah satu sarana kita untuk menambah pengetahuan, untuk menambah daya ingat kita. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi tidak? Cukup. Yakin? Wah. Udah pada keburu lapar ya, pengen makan ya? Makan siang ya? Iya, Ya. Kalau begitu Bapak akan menyimpulkan pada materi hari ini mengenai teks pidato. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak mengenai teks pidato sebelum Bapak yang menyimpulkan nih? Maksud Bapak tadi yang ngomong, masa kalian deh
Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi teks pidato? Angkat tangannya. Itu akan untuk menambah poin keaktifan kalian, Bapak akan catat. Ayo, boleh tiga-tiganya, boleh salah dua atau salah satu. Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Ya, Zahira. Aktif sekali Zahira ini. Ya. Silakan simpulkan Zahira. Kesimpulan dari saya itu pidato merupakan kegiatan yang mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Terus tujuan dari pidato itu ada macam-macam Pak. Tujuannya diantaranya itu memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian ada apa itu Pak? Cukup. Baik, terima kasih Zahira. Tepuk tangan dulu dong buat Zahira. Baik, itulah kesimpulan yang sudah baik disampaikan oleh Zahira. Teman-teman benar, itu adalah pidato dalam sebuah penyampaian informasi atau kalimat ajakan kepada halayak ramai ya teman-teman, dengan intonasi yang disesuaikan dengan di lapangannya, begitu teman-teman. Anak-anak sekalian, Bapak juga tidak luput untuk memberikan semangat kepada kalian untuk selalu mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia kali ini. Soalnya kehadiran anak-anak itu sangat berpengaruh dalam presensi untuk nilai di rapor kalian. Paham anak-anak? Ya. Selanjutnya untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks pidato. Jadi dimohon untuk anak-anak itu selain tugas menganalisis, itu kalian harus membuat catatan ya mengenai materi selanjutnya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan Bapak tanyakan mengenai unsur-unsur kebahasaannya. Paham? Paham. Jika ada yang tidak paham atau kurang dibingungkan, bisa tanyakan ke Bapak di grup ya. Bisa di Classroom, bisa di grup WhatsApp itu anak-anak. Baik, itulah tadi rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pada pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Baik Bapak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Bapak Baik, masuk Bapak. dulu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pembacaan panduan observasi 2, keterampilan menjelaskan. Nama calon guru Muhammad Wisnu Murti, NPM 2313041028, tanggal 9 Oktober 2025, pukul 10.50. Topik: menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato semester 5. Pertama, kejelasan. 1. Guru menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang terbelit-belit yang sudah dilakukan. 2. Guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan yang sudah dilakukan. Yang bagian kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang pertama, guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya yang sudah dilakukan. 2. Guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu yang sudah dilakukan. Ketiga, contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan dan latar belakang siswa yang sudah dilakukan. Yang bagian ketiga, pengorganisasian. Guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum atau rumus yang sudah dilakukan. Kedua, guru memberikan ikhtisari butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan yang sudah dilakukan. Ketiga, guru mengadakan
bersuara dalam memberikan pendapat.